gimana? Apa bedanya psikolog sama psikiater gitu dok tugasnya? Marahnya untuk hal yang kecil pun tapi reaksinya berlebihan, itu sudah dikatakan mungkin ada indikasi gangguan mental. Dampak lingkungannya malah apa? Dikucilkan. Jadi merasa bahwa dia berbeda, dia tidak normal. Padahal kan mentalnya sakit bukan maunya dia juga. Yang karakternya perfeksionis contohnya ya. Jadi dia tidak akan berhenti bekerja sebelum kerjaannya sempurna. Hanya apa? Timbullah rasa bersalah bahwa ketika saya istirahat tidak benar nih gitu. Tapi ketika dia berhasil mendapatkan pencapaian tertentu tidak diapresiasi. Akhirnya apa? Anak ini tumbuh besarnya menuntut apresiasi. Dok, masalah yang tadi anak yang kurang diapresiasi misalnya ya dok ya. Nah misalnya nih orang tuanya dua-duanya nih bekerja, mungkin jadi kurang perhatian ke anaknya. Anaknya kayak sebenarnya butuh perhatian di orang tuanya. Apresiasi itu jadi nggak ada dari kedua orang tuanya, mungkin malah dari neneknya atau gimana. Itu gimana sebenarnya dok? Apa harus salah satu mengalah atau gimana dok? Ya baik, untuk anak-anak peran kedua orang tua ini sangat penting, terutama di fase kehidupan 5 tahun ke bawah ya. Itu masa-masa emasnya perkembangan psikis anak. Ya, jadi ketika di usia 5 tahun ke bawah, peran dari kedua orang tua itu penting banget. Jadi 3 tahun pertama dia itu sangat membutuhkan kehadiran ibunya. Ya, di atas 5 tahun dia butuh juga kehadiran orang luar selain ibu, bisa ayah atau anggota keluarga lain. Nah, tapi fakta di lapangan saat ini kita menemukan bahwa sekarang ayah ibu tuh dua-duanya kerja. Nah, itu jadi PR terus gimana dok? Nah, untuk mengatasi ini kita bisa membantu peran pengganti. Misalnya ketika ayahnya di luar kota, hadirkan ada sosok misalnya mbahnya atau mungkin omnya, pamannya gitu. Jadi dia mendapatkan ada nih role model laki-laki selain ayahnya. Begitu juga ketika misalnya ibunya tidak ada, tapi ada neneknya, enggak apa-apa gitu. Tapi tetap ada peran ayah ibu walaupun digantikan oleh orang lain gitu. Itu salah satu cara untuk mengatasinya. Kemudian sekarang kan juga era medsos digital segala sudah berkembang banget. Ini bisa dijadikan salah satu cara untuk tetap membangun hubungan dekat dengan anak walaupun kita terpisah jarak secara fisik. Contohnya video call sama anak. Dekati dia secara emosional dengan misalnya nanya nih, hari ini kegiatannya di sekolah apa nak gitu. Bincangnya ringan-ringan aja sehingga dia merasa bahwa secara emosional dia dapat walaupun ayah ibunya lagi enggak sama dia secara fisik. Gitu. Sekecil apapun sesempatnya sebenarnya ya dok, kedua orang tua tetap harus menyempatkan ke anak. Ya ada HP sekarang video call gitu ya dok. Ya benar. Dan kerja kan enggak setiap hari ya. Tentu ada waktu istirahat. Nah, ketika ada waktu istirahat, gunakan momen itu untuk bercengkrama bersama-sama. Jadi lepaskan gadgetnya segala duduk sama-sama. Nggak perlu lama-lama, 10 sampai 15 menit. Gunakan waktu untuk melakukan aktivitas bersama. Contohnya makan sama-sama atau cerita-cerita keseharian seperti apa bersama-sama. Itu sudah cukup membantu. Oke, berarti sebagai orang tua memang harus ada perannya tuh penting untuk anak. Penting banget. Justru orang tua, keluarga itu adalah pondasi awal dari terbentuknya kesehatan mental seseorang. Jadi seseorang yang memiliki harga diri yang baik, ketangguhan mental yang baik itu diawali dari keluarga yang ada secara fisik maupun emosional. Ya, karena dengan keluarga itu ada, maka anak itu terbiasa bahwa dia lebih mengembangkan kepercayaan dirinya lebih baik lagi, sehingga ketika ada tantangan hidup dia merasa optimis, bisa kok gitu.
Awalnya dari mana? Dari keluarga itu sendiri. Sebaliknya, ketika keluarga penuh konflik, terus sering pertengkaran, lalu tidak akur atau mungkin mohon maaf berpisah seperti itu, sehingga fungsi peran salah satu orang tua tidak didapatkan anak, maka anaknya itu akan rentan mengalami mental yang kurang oke di kemudian harinya. Ya, walaupun banyak faktor ya, tidak hanya pola asuh atau orang tua, faktor lainnya juga mendukung. Tapi setidaknya pondasi awal ya dok kan? Ya, pondasi awal itu orang tua, keluarga. Gitu. Berarti dok maaf ya, mungkin saya punya cerita nih kan, ada orang mungkin kan yang memang tadi keluarganya ya yang kurang gimana ya, kurang harmonis, terus berpisah, berarti kan ya. Nah, berarti kan mereka kurang dapat peran emosional di ibunya sama ayahnya. Dari dia mungkin usia SMP, nah itu udah dirawat dengan kakek neneknya. Apakah peran kakek nenek itulah yang menjadi yang melanjutkannya gitu, dok, melanjutkan untuk fondasi kesehatan mental dia gitu? Ya, selama peran pengganti yang tadi seperti yang saya sampaikan bisa termasuk berarti dok itu ya? Ya, tapi tentu banyak aspek yang juga perlu diperhatikan. Dalam artian mungkin kakek neneknya secara fisik hadir, memberikan dukungan ke dia, tapi bagaimana dengan emosionalnya? Apakah anak bisa terbuka seperti itu? Oke, dok, ini juga ada pengalaman ya. Mungkin ada orang ibu hamil, memang lagi pertengkaran lah kan, konflik rumah tangga. Kemudian melahirkan, terus anak itu gimana ya, bisa dibilang sampai sekarang udah usia 20 tahunan gitu, itu mengalami gimana ya, kayak ada gangguannya tersendiri gitu dok, minum obat gimana, minum obat dari dokter, dari psikiater, terus ada jadwalnya tiap bulan untuk konseling gitu kan dok. Itu pengaruh juga kah dari dalam kandungan untuk anak yang di dalam kandungan gitu, konflik orang tua gitu dok, kesehatan mentalnya gitu? Ya benar, jadi untuk gangguan mental itu faktornya banyak banget ya. Yang utama itu memang kondisi psikis ibu ketika hamil itu sudah berpengaruh terhadap pembentukan kesehatan mental anak. Jadi terdapat studi yang menunjukkan bahwa ketika ibu hamil rentan stres, itu akan melahirkan anak yang mungkin juga akan mengalami kerentanan stres tersebut atau bahkan sampai ke gangguan mental tersebut. Jadi penyebab gangguan mental itu secara umum itu dibagi 3, namanya biopsikososial. Nah, ketika biologi itu misalnya ketika hamil ibunya rentan stres, ada riwayat keturunan di anggota keluarga, lalu memiliki penyakit fisik yang mengganggu fungsi otak, contohnya mungkin ada cedera pasca persalinan, cedera kepala ya, kan ada yang mungkin persalinannya terhambat sampai di vakum atau apa. Terus adanya ini penyakit epilepsi mungkin itu juga pengaruh ya. Terus itu yang untuk biologi. Kemudian yang psikologinya itu seperti pola asuh orang tua ketika pasien masih kecil. Ya, jadi pola asuh ini secara umum itu ada 3. Yang pertama yang paling bagus itu yang demokratis, jadi tegas tapi memfasilitasi gitu. Terus ada yang terlalu memanjakan. Nah, itu yang tidak bagus. Terus ada juga yang terlalu mengekang atau dengan kekerasan. Jadi anaknya salah sedikit dipukul, dimarahin sampai direndahkan gitu. Itu yang keras. Terus ada lagi ditelantarkan. Nah, jadi ketiga itu yang ditelantarkan, terlalu dimanjakan atau terlalu dikeras, ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental anak di kemudian hari. Lalu ada juga stres lingkungan. Misalnya mungkin pas sekolah ada riwayat dibully sama teman-temannya. Itu juga berdampak ke kesehatan mental ketika dia dewasa. Lalu lingkungannya bagaimana? Entah itu kondisi rumah tangganya,
terus pengetahuan mental orang sekitar, Iya. lalu teman bermain. Iya. Kadang kan ada teman-teman yang mohon maaf mungkin lingkungannya cenderung negatif, menggunakan obat-obatan, terus alkohol, itu kan tentu negatif ya, dan itu juga akan berdampak ke kesehatan mental si anak tersebut gitu. Kemudian dok, si anak itu kan udah dapat terapi pengobatan selama hidupnya ya. Ada kemungkinan sembuh nggak dok? Untuk sembuh dari gangguan mental tergantung derajat gangguan mentalnya seperti apa. Ada gangguan-gangguan mental tertentu yang memang perlu bantuan obat seumur hidup untuk kembali pulih, itu ada. Iya. Tapi tidak semuanya ya. Untuk gangguan mental yang sedang, yang ringan sedang, tidak selamanya minum obat. Jadi kembali lagi jenis gangguan mentalnya apa, itu berdampak pada seberapa lama dia perlu minum obatnya. Oke. Lalu dok, untuk yang tadi ada faktor keturunan ya dok, kata dokter. Misalnya itu memungkinkan nggak untuk saudara-saudaranya atau sepupu saudara kandung yang menikah terus punya anak ada keturunan kayak gitu juga atau gimana? Bisa. Bisa juga. Jadi keturunan itu tidak harus dari orang tua. Jadi bisa dirunut dari kakek neneknya, om tantenya, sepupunya gitu. Bisa. Jadi kalau ada, maka ada faktor risiko bahwa si pasien ini punya kerentanan untuk gangguan mental dari segi biologi, apa itu keturunannya gitu. Berarti nih kesehatan mental, gangguan mental itu sendiri bukan berarti bukan hanya penyebab di lingkungan aja gitu kan dok, bukan hanya karena depresi, stres, bisa jadi karena keturunan juga biologi tadi yang dokter bilang. Ya, benar. Jadi penyebabnya kompleks ya, biopsikososial. Keturunan tidak ada, pola asuh bagus, ternyata lingkungannya tertekan, lingkungan kerjanya penuh dengan orang toksik, pengaruh. Terus di sekolahnya temannya bully-bullyin dia terus, pengaruh. Bisa dia akhirnya mengalami gangguan mental gitu. Jadi banyak faktor ya. Makanya kalau sama pergi ke dokter jiwa, biasanya pasien-pasien lama, saya tidak sebentar, saya nanyain dari dia masih kecil gitu ya, sampai gimana kehidupannya, karena apa? Jadi itu tujuannya untuk melihat seberapa banyak sih kerentanan pada pasien ini untuk mengalami gangguan mental gitu. Lalu sumber daya apa yang bisa kita manfaatkan untuk membantu pasien ini bangkit. Kalau keluarganya support sistemnya bagus, maka kemungkinan untuk pulihnya itu lebih baik daripada misalnya dia tidak ada support system. Gitu. Jadi penting banget ya dukungan keluarga, orang-orang sekitar untuk kesehatan mental pasien itu penting banget. Ini jadi konsul saya dulu. Ini saya mau tanya lagi tentang mungkin media sosial yang udah gimana ya, segala informasi bisa kita dapatkan. Ada nggak sih pengaruh media sosial yang bisa ganggu kesehatan mental kita gitu dok? Misalnya kita tiba-tiba bangun tidur nggak ada HP, nyari HP aja kayak kebingungan apa, itu bisa ganggu kesehatan mental kita gimana dok? Ya tentu sekarang era teknologi digital, medsos itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Pengaruhnya bisa positif, bisa negatif ya. Tentu untuk mendukung pekerjaan kita itu digital ini sangat membantu banget. Tapi sayangnya sering ketutupan dengan efek negatifnya. Kapan itu? Ketika misalnya kita menghabiskan waktu kita lebih banyak untuk melihat gadget. Contohnya kalau anak-anak sekarang sering, jangankan anak-anak, bapak-bapak itu juga mungkin ya, sering main game online sampai lupa waktu, tidurnya jadi berantakan, ya menarik diri dari lingkungan sosial yang biasanya yang lainnya interaksi, yang bersangkutan sibuk aja sama HP-nya. Nah itu dampak negatif ya contohnya. Terus jika lebih parah bisa jadi adiksi atau gangguan ketergantungan, perilaku ketergantungan main game itu sendiri. Terus mungkin yang sekarang FOMO itu ya. Jadi ikut-ikutan, kalau enggak ikut rasanya cemas. Nah, itu kan suatu yang tidak baik, itu dampak negatif. Lalu juga media sosial itu juga bisa jadi akses untuk bully.
untuk pelecehan itu bisa. Jadi itu beberapa dampak negatifnya. Jadi perlu dipilah-pilah. Tidak hanya hal positif yang bisa didapatkan dari teknologi digital ini, tapi juga negatifnya. Misalnya dikit-dikit posting gitu ya dok? Ya, dikit-dikit posting. Terus postingnya positif oke ya dok? Benar. Nah terus ini jadinya keseringannya ya yang lihat medsos itu membandingkan dirinya dengan orang. Kok enak banget ya hidup si A, kok bahagia terus nggak kayak aku, padahal kan tidak seperti itu. Tapi akhirnya itu membentuk keyakinan di diri kita bahwa kita tidak beruntung, akhirnya jadi rendah diri, tidak percaya diri. Bahkan ada yang sampai merasa dirinya tuh ndak oke gitu kan, padahal kan di medsos filter segala apa kan banyak ya, bukan aslinya seperti itu. Kita yang carinya gitu. Ya, jadi sudah terburu membangun keyakinan yang negatif, akhirnya melihat diri sebagai sosok yang negatif karena itu dampak keseringan lihat medsosnya, bandingin diri. Kemudian nih dok, biasanya nih kan orang-orang awam, orang-orang lah ya, dia karena dia mungkin capek, stres atau pusing, dia nggak cerita nih sama sekitarnya, keluarganya, tapi malah pasang status. Itu gimana menurut dokter? Ya, jadi mungkin nggak dapat apa gitu dari orang sekitarnya gitu dok? Ya benar, perlu dikaji lebih lanjut ya. Tujuan dia posting apa seperti itu. Kadang ada orang-orang yang memang kesulitan memahami emosinya gitu. Dia kesulitan untuk memvalidasi emosi, untuk mengenali emosinya saat ini dia sedang apa dan bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya dengan posting tersebut itu ada. Terus ada juga posting itu sebagai cara media komunikasi dia menyelesaikan masalah dengan misalnya nyindir-nyindir orang yang bersangkutan gitu kan ada ya. Terus jadi perlu dikaji lagi tujuan dia posting itu apa. Gitu. Tergantung tujuan dia. Benar. Ya. Terus ada juga mungkin itu salah satu bentuk apresiasi dia untuk pencapaian dia, mungkin kan bisa aja gitu. Misalnya dia pencapaian ini terus dia posting gitu. Nah balik lagi sama yang melihat postingan itu. Kalau seandainya Anda ke-trigger dengan postingan orang lain, perlu dipertanyakan gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita kaji ya, tidak hanya dari orang yang memposting, tapi bagaimana juga seseorang yang melihat postingan itu. Iya, oke. Berarti tidak selamanya media sosial itu negatif. Selama yang kita pikirkan positif, terus yang kita posting positif, kita melihatnya positif ya jadi positif gitu ya dok ya. Benar. Terus media sosial juga bisa jadi media komunikasi loh. Bisa meningkatkan pengetahuan kita nih. Misalnya nih lihat podcast kayak gini kan, dapat ilmu kan. Nah itu positif toh. Terus juga bisa membantu kita mencari komunitas yang positif yang sama dengan kita. Misalnya kita punya hobi misalnya menggambar, melukis gitu ya. Cari komunitas yang sama-sama melukis gitu kan. Itu malah jadi media yang membantu kita. Terus komunitas mental health yang ada di sekitar itu bisa kita dapatkan melalui media sosial. Jadi kita merasa bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada loh yang juga seperti kita gitu, dan itu tentu akan positifnya itu dapat membangun harga diri kita gitu. Oke, baik dokter. Ada lagi nih dok, mau tanya lagi. Gak apa-apa nih kan dok? Oke, lanjut. Nih dok, menurut dokter untuk anak-anak sekolah, mungkin ya anak sekolah, berarti usia anak sama remaja ya dok, tantangan terbesar mereka itu apa sih dok di kesehatan mental? Apa karena pola belajar mereka kah, atau pola berteman mereka kah, atau gimana dok? Oke, kita mulai tantangan yang paling awal itu adalah tantangan di rumah. Tantangan bagaimana pola asuh orang tua. Tuntutan orang tua kepada mereka, terutama misalnya tuntutan akademik, itu juga tantangan buat anak. Misalnya kamu harus juara 1 ya. Secara nggak sadar itu ngasih tantangan ke anak. Ya benar. Itu tantangan. Yang pertama akademik, terus lingkungan sekitar. Jadi lingkungan itu sangat pengaruh. Misalnya anaknya
sering di lingkungan yang rata-rata kompetitor gitu, orangnya yang bersaing terus. Nah, itu juga akan menjadikan tantangan buat si anak. Tapi kembali lagi ke anaknya, menyikapinya dengan positif atau negatif gitu ya. Terus yang pertama akademik, kemudian lingkungan di rumah, lalu yang pertemanan di sekolahan itu juga, apalagi kalau seandainya teman-temannya cenderung membanding-bandingkan, misalnya aku punya ini loh, punya itu kan juga termasuk ini ya, jadi tantangan buat anak. Seandainya dia tidak punya, teman-temannya punya, belum lagi ejekan atau bully-bulian, terus kekerasan di sesama teman. Sekarang di kekerasan di anak sekolah itu udah banyak banget ragamnya ya, dan itu sangat memprihatinkan. Jadi itu juga perlu diperhatikan kita sebagai orang tua untuk lebih dekat lagi sama anak, supaya mereka bisa terbuka dengan apapun yang terjadi pada mereka dimanapun mereka berada ketika tidak bersama kita. Kemudian yang paling penting tantangan ini digital, gadget. Nah itu besar banget ya, karena sekarang untuk sekolah aja anak-anak sudah terpapar dengan gadget untuk membantu mereka belajar, proses belajar mengajar. Nah, jika tidak dikontrol, maka khawatir akan menyebabkan perilaku ketergantungan menggunakan gadget secara berlebihan. Tidak hanya untuk belajar, proses belajar mengajar, tapi untuk hal lain-lainnya. Akhirnya apa? Anak-anak bisa terpapar oleh hal-hal negatif dari media sosial. Contohnya perilaku yang tidak baik, kemudian masalah-masalah yang asusila, seperti itu. Kemudian juga hal-hal negatif lainnya ya. Jadi bisa meniru, misalnya yang dia lihat postingannya hal-hal negatif, mungkin dia terbawa jadi niru biar keren katanya gitu ya, biar gaul, tapi ternyata tidak baik gitu. Ada nggak saran untuk ibu bukan ibu, orang tua lah, orang tua untuk mendidik anak itu seperti apa gitu Dok? Baik, sarannya yang pertama mungkin be present atau hadirlah untuk anak kita. Hadirnya ini tidak hanya kita sama-sama ada di rumah, tapi kita hadir secara emosional. Jadilah pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Jadi sahabat yang baik, bukan sebagai polisi yang mendikte anak, atau sebagai guru yang ngajarin anak harus gini, tapi memfasilitasi anak dengan hangat supaya mereka bisa terbuka dan merasa aman dengan kita sebagai orang tuanya. Kemudian terkait gadget itu kan sudah tidak bisa dipisahkan dari anak kita dan kita juga ya. Jadi kita sebagai orang tua menyikapinya dengan bijak, tidak dengan melarang anaknya sama sekali tidak boleh pegang gadget. Itu kurang tepat ya untuk zaman sekarang ya. Jadi kita bisa hadir, misalnya pastikan kita membatasi postingan anak untuk ke situs-situs tertentu yang negatif. Itu kan bisa pengaturannya ya, diatur. Terus pelajari platform yang anak kita lihat di medsos itu apa, misalnya TikTok kah, Instagram kah, minta dia cerita. Ini gimana nih cara mainnya gitu, apa yang kamu lihat. Dengan begitu itu akan membuka komunikasi yang lebih hangat ke anak ya, sehingga dia ada rasa aman dalam dirinya bahwa ibunya atau ayahnya ini bisa nih diajak diskusi tentang medsosnya. Atau kalau seandainya anak-anaknya suka main game, sesekali orang tua boleh ikut main sama anak, main bareng gitu ya? Iya, main bareng, sekalian diajarin ini mana yang boleh, hal privasi apa yang tidak boleh dibagikan. Terus bagaimana menyikapi misalnya kalau ada konten-konten yang lewat segala apa. Itu pentingnya di situ. Jadi orang tua ikut bermain bersama anak, tapi dengan batasan juga ya, ndak ikut kebablasan sampai ndak tidur segala apa. Ya, tetap ada waktunya seperti itu. Jadi orang tua tuh lebih hadir untuk anak, bukan jadi kayak polisi ataupun guru, tapi lebih ke sahabat berarti ya Dok ya. Tapi sahabat yang dihormati anak. Ya, tetap ada hormatnya orang tua ya Dok. Masya Allah. Kemudian nih Dok, ini ke orang tuanya sekarang nih Dok. Kadang ini kan ada ibu-ibu muda yang baru punya anak.
terus itu baby blues katanya kan. Nah itu gimana sih ciri-ciri bisa dikategorikan baby blues gitu dok? Ya baik, baby blues ini merupakan suatu sindrom akibat adanya perubahan hormonal mendadak dari ibu yang hamil terus melahirkan, terus Ya. juga ada faktor-faktor lainnya juga ya. Nah tanda-tandanya itu bisa seperti sedih, merasa tidak pantas, lalu ada yang sampai mohon maaf membenci anaknya gitu, sampai menyakiti diri Iya. itu ada. Cuma perlu digarisbawahi biasanya baby blues ini sifatnya sementara. Jadi tidak sampai semingguan, berarti 2 sampai 5 hari mungkin udah reda. Ya, jadi waktunya singkat. Jadi, bedakan dengan depresi pasca melahirkan. Nah, depresi pasca melahirkan ini udah biasanya baby blues yang berlangsung lama. Kalau baby blues cuma semingguan, kalau udah depresi 2 mingguan lebih. Gitu. Gejalanya sedih, terus cemas, gangguan tidur, gangguan pola makan, tidak mampu merawat diri anaknya, seperti itu. Kenapa bisa jadi baby blues? Itu banyak faktornya. Ya. Yang pertama perubahan hormonal akibat melahirkan itu. Terus yang kedua balik lagi faktor biologinya. Ada tidak kerentanan mental pada anggota keluarga atau pasien? Apakah sebelumnya mungkin dia punya riwayat gangguan mental tertentu? Jadi ketika seseorang dulunya pernah depresi, ada kemungkinan nanti ketika dia melahirkan, kemungkinan dia mengalami baby blues, kemungkinan dia mengalami depresi, itu akan lebih besar resikonya ketimbang yang tidak punya gangguan mental. Kemudian dukungan sekitar, nah ini yang penting ya. Jadi kan apalagi ibu baru ya yang belum pernah punya anak, tiba-tiba ini persalinan pertamanya, itu tentu ada perubahan peran yang besar. Disitulah pentingnya dukungan orang-orang sekitar, terutama suami maupun anggota keluarga terdekat. Kurang istirahat, makannya kurang, tidurnya kurang, itu akan mempengaruhi hormon si wanita tersebut sehingga rentan mengalami baby blues atau mungkin yang lebih parahnya sampai depresi. Gitu. Dok, berarti ini kan tadi kan mungkin baby blues itu berlangsung nggak lama, 1 sampai 5 hari. 2 sampai 5 hari, paling lama semingguan. Seminggu gitu ya dok ya. Berarti setiap ibu baru melahirkan itu pasti mengalami baby blues atau bisa jadi enggak juga dok? Tidak semua ibu yang pasca melahirkan mengalami baby blues. Ibu seperti apa yang mengalami? Yang punya faktor risiko yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ada riwayat keturunan, ada riwayat gangguan mental sebelumnya, kemudian kurangnya dukungan dari anggota keluarga sekitar, kemudian stres yang berkepanjangan, itu pengaruh. Oke, berarti nggak semua ya pasti mengalami baby blues gitu ya dok ya, hanya ya orang-orang tertentu mungkin yang nggak bisa mengatasinya berarti ya dok ya. Benar sekali. Oke nih dok, mungkin terakhir nih dok. Apa sih pesan utama dari dokter untuk pendengar kita nih expose yang mungkin sekarang lagi ya struggling mungkin ya dok ya, atau punya orang terdekat yang kelihatannya nggak baik-baik aja, itu apa saran dokter? Kapan sih waktu yang tepat untuk dia harus mencari dukungan ke dokter jiwa mungkin dok gitu? Oke, baik. Untuk kapan seseorang perlu mencari pertolongan ke dokter spesialis jiwa itu adalah ketika pasien sudah merasa kewalahan mengatasinya. Jadi sudah ada gangguan, udah tidak mampu lagi merawat diri, tidak mampu lagi menjalankan pekerjaan seperti sebelumnya, relasinya kacau banget dengan orang di rumah, dengan teman-teman. Nah, ketika sudah ada gangguan pada fungsi peran ini, maka carilah bantuan. Ya, untuk siapapun di luar sana yang saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja, apapun yang Anda rasakan itu valid, nyata adanya. Jadi terima semua emosi atau perasaan yang tidak nyaman itu. Dan jika Anda merasa sudah kewalahan mengatasinya, cari bantuan. Ya, kamu tidak sendiri. Masya Allah, wow, Masya Allah. Banyak informasi, ilmu yang saya dapat, bahkan mungkin penonton yang dapatkan nih dok. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Atas ilmunya, terima kasih atas kesibukannya sempat kesini dok. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Mungkin saya mau penutup dulu ya dok ya. Oke.
Semoga obrolan kita ini membuka wawasan kita, terus ya menguatkan sedang rapuh gitu ya dok, yang menyadarkan kita bahwa nggak apa-apa kalau kita merasa lelah, ya kan? Tidak apa-apa, tidak baik-baik saja. Nah, asal jangan menyerah. Benar. Lanjutkan perjuanganmu. Nah, meminta bantuan bukan berarti kita lemah kan dok? Itu tandanya kita peduli sama diri kita sendiri. Oke, kamu nggak sendiri yang tadi kayak dokter bilang, kita punya harapan, terus selalu ada jalan pulang untuk hati pulang gitu ya dok. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap jaga pikiran, jaga perasaan, jaga diri karena kamu berharga. Dari Slalom untuk kamu yang mau hidup lebih sehat. Ya, terima kasih dokter. Sama-sama. Insya Allah.